Waktu pertama pindah ke Belanda, aku pikir hidupku bakal lebih santai seperti di Bali. Sebagai orang Bali yang pernah kerja sebagai perawat di Indonesia, aku nggak pernah ngebayangin hal-hal yang kecil justru yang bikin aku kaget setelah tinggal di Belanda. Bukan soal cuaca, bukan soal bahasa, tapi sistem hidupnya. Dan hari ini aku mau cerita tentang 3 hal yang bikin aku kaget sebagai orang Indonesia yang tinggal di Belanda. Dulu aku sering bertanya-tanya dalam diri, kenapa ya pegawai-pegawai di supermarket itu muda-muda banget? Sampai aku lihat mereka itu beneran kayak umur 13, 15. Dan aku pernah kepikiran bahwa apa ini eksploitasi anak ya? Sorry. Tapi ternyata itu hal yang normal di Belanda. Itu bukan eksploitasi anak, itu justru buat anak tersebut jadi lebih mandiri dan independen. Dan kebetulan aku punya pacar yang warga negara Belanda yang memang sejak kecil itu sudah melakukan pekerjaan part-time di supermarket atau di perusahaan lainnya. Pacarku cerita bahwa dia itu dulu pas masih remaja, dia pertama kali melamar kerja di salah satu supermarket yang punya nama besar di Belanda. Dia bilang, it really sucks. Dia harus kerja keras demi income yang nggak terlalu besar, tapi melelahkan. Terus katanya manajernya juga nyebelin. Tapi sebenarnya hal-hal tersebut, contohnya remaja yang melakukan pekerjaan part-time itu bukan cuma cari uang semata, melainkan belajar mandiri dan independen. Kasarnya belajar bertahan hidup. Awalnya aku merasa sistem ini memberatkan untuk anak remaja di bawah 18 tahun ini. Tapi semakin kesini aku merasa hal tersebut sangat penting untuk dipelajari sedari kecil. Kita belajar sejak dini untuk menjadi orang yang bertanggung jawab. Setidaknya minimal untuk diri sendiri. Bertanggung jawab dan tahu cara bertahan hidup. Hal yang kedua yang bikin aku kaget sebagai orang Indonesia itu adalah semua hal harus pakai janji. Aku pernah sakit gigi tahun kedua aku di sini. Kayaknya itu pertama kali aku ke dokter deh. Aku udah lupa banget, tapi aku inget aku bener-bener bingung gimana caranya buat janji ke dokter. Karena ini terdengar aneh bagi orang Indonesia, karena kita kalau sakit ya langsung aja ke dokter, kan nggak perlu buat appointment ya, janji adalah appointment. Merasa aneh juga sih di sini. Kita sakit pun harus buat janji. Sakit pun mau datang ke dokter harus buat janji. Harus telepon dulu kayak customer service gitu. Nanti mereka di telepon kita buat janji, setelah itu kita dibilang, oh jam kosong pada tanggal ini jam segini. Saat kita sakit kita belum tentu dapat janji saat itu juga, di hari itu juga. Jadi kalau bisa ditangani di rumah, lebih baik ditangani di rumah. Tapi sekali lagi, setiap mau ke dokter harus janji. Begitupun juga ketemu temen. Dulu nih, aku sama teman-teman Indonesiaku yang di sini nggak terlalu buat janji beneran gitu loh. Ya udah tiba-tiba datang aja. Kebetulan kami tinggal di gedung yang sama tapi kamar yang berbeda. Kadang temenku atau aku tiba-tiba ketok pintu langsung tanya, kamu di mana? Aku mau kamarmu nih sekarang. Tapi sekarang sejak kami sudah tinggal di tempat yang berbeda, terus tempat kerja yang berbeda, aku atau temanku itu selalu buat janji kalau mau ketemu. Kangen deh, mau ketemu, meet up yuk. Tapi kamu liburnya kapan? Nunggu libur. Kalau di Indonesia itu spontan itu hal yang wajar ya, malah hal yang hangat gitu. Tapi kalau di Belanda hal spontan itu sebenarnya kurang sopan bagi orang Belanda. Dan hal yang ketiga itu adalah orang-orang di sini lebih blak-blakan kalau bicara, lebih jujur. Contohnya dikritik langsung, terus tanpa basa-basi juga pernah. Terus ketika kerja itu benar-benar profesional. Pengalamanku ya, sepengalamanku kerja sama orang Belanda itu sangat berbeda sama bekerja sama orang Indonesia di Indonesia. Begitupun juga dengan pacarku. Pacarku itu orangnya ya seperti orang Belanda pada umumnya, blak-blakan. Nah dulu pas kami baru-baru pacaran itu mentalku masih kebawa nih, mental menye-menye yang dari Indonesia. Kita orang Indonesia orangnya sopan santun ya. Maksudku, kita sebisa mungkin nggak nyakitin perasaan orang. Tapi di sini, orang di sini itu benar-benar jujur. Kayak kalau nggak mau ya nggak mau. Terus contohnya kalau di tempat kerja nih. Nah dulu saat aku baru-baru di sini itu dari tempat kerja yang pertama itu pindah ke tempat kerja yang lain. Di tempat kerja yang lain ini kan aku harus beradaptasi nih. Mungkin sekitar
3 bulan, 6 bulan pertama itu aku kerjanya masih lambat karena aku masih sedang memproses gimana cara kerja orang di sini, gimana rutenya, apa yang harus dilakukan. Karena di setiap tempat kerja itu caranya beda-beda. Walaupun memang jenisnya sama, misalnya di nursing home, tapi cara kerjanya udah pasti beda kan ya. Itu aku bener-bener bisa dibilang struggle ya sama kerjaanku saat itu karena belum terlalu terbiasa dengan kebiasaan kerjaku saat itu. Karena aku harus sendiri melakukannya dan aku harus menyelesaikannya sendiri. Dan aku saat itu bener-bener gak berani buat minta tolong, walaupun emang minta tolong bisa dilakuin kapan aja dan kolega-kolegaku pasti bakal bantu. Tapi saat itu aku kan orangnya masih malu-malu dan sungkan. Jadi aku kerjain ternyata aku itu kerjanya lambat. Terus setelah aku menyelesaikan semuanya, ketua shiftnya dia nyuruh kita itu kumpul, itu ada 4 orang sampai ketua shift. Dia bilang, aku ngerasa hari ini aku capek banget dan kita punya waktu yang sangat singkat buat istirahat. Jam istirahatnya udah agak lambat. Aku di sini udah nunggu, tapi menurutku hari ini kerjaannya lambat banget. Aku nggak mau bicara di belakang atau ngomongin kolegaku dari belakang, tapi aku mau utarain sekarang. Kalau kamu itu kerjanya terlalu lambat, aku pengen kamu itu kerjanya lebih cepet, kita itu sama-sama enak, kamu juga cepet dapat istirahat. Setelah itu kita bisa lanjut ke rute siang biar nggak buru-buru. Nah saat itu tuh aku bener-bener kayak jelek gitu, kayak ditusuk dari depan. Gimana sih perasaan? Aku tahu dia itu benar-benar jujur sama aku dan dia nggak pernah dendam sama siapapun, tapi ya namanya juga langsung langsung dihajar, istilahnya nggak dihajar beneran sih, cuman langsung dikritik tapi langsung dikasih solusi yang rasa jelek sih. Cuman setelah aku pikir-pikir, oh iya benar juga ya, kalau misalnya aku cepet jadi kayak lebih kritis gitu, kerjanya lebih kritis, terus lebih cas, nggak perlu lagi loyo-loyo kayak membuang-buang waktu gitu loh. Bener juga. Setelah itu aku beneran termotivasi, memotivasi diriku untuk kerja lebih cepat. Dan ternyata sampai saat ini kadang aku bisa bantu temenku, kadang aku bisa bantu kolegaku yang belum selesai. Ya ada kemajuan lah sejak aku kerja di sini. Aku merasa ketika aku bisa melakukan apa yang aku nggak bisa lakukan di masa lalu. Contohnya seperti ini. Contohnya aku dulu kerja lambat, terlalu banyak pikiran, jadi kerjanya lambat. Terus sekarang aku kerjanya lebih kritis, lebih cas. Nggak tahu kenapa ada perasaan bangga, perasaan lega dalam diri, kayak bangga, aku bisa nih, ternyata aku bisa. Aku bangga sama diriku karena aku bisa merubah diriku lebih baik, memotivasi diriku lebih baik. Terus saat aku udah ngerasa itu, aku juga ngerasa enteng gitu loh kalau mau bantu temen. Terus kalau misalnya temen minta tolong ke aku nggak merasa terbebani. Dan di sini aku belajar untuk menolak, tapi menolak secara halus ya. Misalnya ada hal-hal yang aku nggak berani lakukan atau aku masih enggan gitu untuk ngelakuinnya, aku bakal bilang sama kolegaku, maaf ya aku nggak bisa, soalnya ini alasannya gini, aku takut gini. Yang penting sesuai dengan aturan, yang penting itu masuk akal dan aku bisa terus terang ke mereka. Setelah tinggal cukup lama di Belanda, ya walaupun belum genap 4 tahun, tapi 3 tahun terakhir ini sudah merubah pola pikirku tentang hidup, tentang diriku sendiri, yaitu kemandirian, bertanggung jawab, menghargai diri sendiri, menghargai waktu, karena waktu itu adalah uang. Di Belanda, aku tahu bahwa nggak ada sistem hidup yang sempurna, entah di Indonesia atau di Belanda. Kadang aku kangen banget sama Indonesia, terutama saat aku sakit. Kalau aku sakit, contohnya aku sakit demam, pernah sih tahun lalu tuh aku sakit demam. Kalau misalnya di Indonesia kan tinggal kalau sakit walaupun di kosan bisa pesen GoFood kan, tapi kalau aku lapar, aku pasti harus masak, dan itu masak sendiri saat aku sakit. Aku ngerasa awalnya Belanda itu asing banget ya. Pertama kesini itu pasti excited. Kayak aku pernah buat video sama temenku ketika kami masih di gedung apartemen yang sama. Kami saling bantu nih, pindah-pindahan, naruh barang gitu di kamar. Terus aku buat video sama temenku. Coba minum air keran. Minum air keran.
Kan karena di sini air keran tuh langsung bisa diminum kan. Karena kita benar-benar nggak pernah ngerasain itu di Indonesia. Minum air keran yuk, langsung aku rekam. Itu lucu banget sih. Itu di keran sih. Udah dibuang dulu. Masuk. Saya udah masuk. Nanti dia buka. Kan banyak kalsium katanya. Kalsium beda di minyak gitu. Oh, iya. Saya masuk. Enggak usah berpikir. Sepertinya jangan mana. Sering-sering kamu lagi minum. Oh, dia dimakan beda mana? Ah, iya ya. Iya, lu. Tapi sih enggak berasa apa kan? Kayak ada rasa peran. Iya, kayak apa gitu ya. Aku. Nah, guys, itu benar-benar hal yang nggak pernah aku lupain. Itu hal yang ya salah satu hal yang menyenangkan. Nah juga saat kami pertama kali pergi ke supermarket. Pertama kali pergi ke supermarket di sini. Di Indonesia, kami sebagai orang yang biasa-biasa aja. Di Indonesia supermarket itu kan gimana ya, jarang ditemuin ya pada tahun 2022. Aku nggak tahu yang sekarang di Indonesia kayak mana supermarketnya, apakah mungkin lebih sering ditemukan atau lebih murah, lebih gampang daripada pasar, aku nggak tahu. Tapi menurut kami supermarket itu masih lebih wow gitu dibanding ke pasar. Jadi saat ke supermarket, pertama kali ke supermarket di Belanda, itu deket sama gedung apartemen kami. Kami beneran check outfit kayak beneran kayak mau hangout ke restoran gitu loh. Outfitnya ready banget dari head to toe gitu. Itu lucu sih dan menyenangkan. Dan ketika kami di supermarket, kami foto-foto. Aku fotoin temenku fotoin aku. Padahal cuma belanja di supermarket, anjir. Itu hal yang menyenangkan sih, yang memori yang lucu. Nah setelah itu kami mulai bekerja. Ketika merasakan kerja di sini, wah, udah beda vibes-nya. Udah bener-bener gila nih, orang di sini bener-bener kaku ya. Aku ngerasa kayak gitu sih, karena kita kan berasal dari negara yang santai. Bener-bener capek mental, capek hati, capek tenaga. Karena di sini bener-bener kerja. Kamu di saat kamu kerja tuh kamu bener-bener kerja. Kamu nggak bisa, gimana ya aku bilangnya, istirahat pun kamu dapat waktu buat makan, setelah itu ngobrol. Tapi kami, teman-temanku juga, kita kan orang dari luar nih, dan bahasa Belanda kami itu nggak terlalu fasih seperti orang-orang sini. Jadi aduh, mau ngobrolin apa ya, itu benar bikin stres sih. Walaupun emang kalau didengar itu hal yang wajar ya, hal yang biasa aja, tapi menurut kami itu benar-benar bikin stres. Dan saat kerja kamu tuh nggak bisa kalau kamu lagi waktu luang gitu. Itu aneh banget kalau kamu lagi tiktokan, buat tiktok gitu, video tiktok tuh aneh banget sih. Aku selama kerja sampai sekarang itu belum pernah lihat kolegaku kalau pas lagi waktu luang itu tiktokan. Nggak pernah sih, belum pernah. Cuman paling kalau misalnya lagi waktu luang, misalnya kayak sebelum pulang kerja nih, terus kerjaan ternyata udah selesai, tapi jam kerja masih ada lagi 10 menit atau 5 menit. Itu paling main HP aja sih, kayak misalnya nonton Instagram, TikTok atau segala macam, tapi masih di ruang yang sama, tapi saling diem gitu aja. Ya itu sih menurutku hal-hal kecil yang bikin aku kaget sebagai orang Indonesia yang tinggal di Belanda. Sebenarnya hal-hal dingin, hal yang kaku itu sebenarnya bikin pola pikirku itu semakin dewasa sih sebenarnya. Jadi aku ngerasa sejak tinggal di sini itu aku nggak terlalu bergantung sama orang lain. Jadi lebih mandiri. Kalau kamu pindah ke luar negeri, hal yang mana yang paling bikin kamu shock? Yang anak remaja udah mulai kerja, atau bikin janji kalau ke dokter, atau orang-orangnya terlalu jujur? Kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Kalau kamu mau lanjut dengar cerita aku tentang hal-hal lain yang menarik di Belanda, kamu bisa subscribe, like, dan komen. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.